waktunya nanti bisa selesai lebih cepat. Oke. Sudah jam 8 lebih 8 menit, udah molor 8 menit, ya enggak apa-apa. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 6, yang saya sayangi anak-anak siswa kelas 6, ya, 6A dan 6B. Pertama-tama sebelum kita memulai acara ini, menginformasikan bahwa Ibu Kepala Sekolah tidak bisa ikut dikarenakan ada acara lain seperti itu, ya. Jadi nanti Bapak Ibu Wali Murid bersama saya, Bu Desi, juga ada kelas, nonton ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan petunjuknya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai acara ini, semuanya muslim deh, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini sangat saya tunggu-tunggu karena seperti impian saya, kalau anak-anak belajar itu kalau bisa ada Bapak Ibu guru, ada Bapak Ibu wali yang mendampingi. Dari kegiatan ini semoga ikhtiar kita supaya anak-anak besok ASPD-nya mendapat nilai yang bagus dapat tercapai. Amin. Saya mulai saja. Ini profil saya, ya. Seperti itu, wajahnya masih sama, ya. Hanya saja gelarnya ada tambahannya, ya. Ini tambahan waktu kemarin di semester 1 itu, mohon maaf sebelumnya, memang semester 1 itu saya kurang maksimal mendampingi anak-anak di kelas 6 dikarenakan saya juga ada tugas belajar di Universitas di Solo, ya. Jadi anak belajar, saya juga ikut belajar, jadi mungkin kurang maksimal. Tapi insya Allah di semester 2 ini kami bersama-sama, saya, orang tua, anak-anak, ayo kita ngebut, masih ada waktu, masih ada kesempatan gitu, ya. Sebelumnya, karena ini sangat penting, berarti butuh konsentrasi, ya. Anak-anak sudah siap? Sudah. Anak-anak sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Oke, Bapak Ibu Wali Murid sudah siap? Siap. Lah wong bocah iki 50 piro wali murid iki belum, tidak ada 20 suarane seru wali murid. Sik semangat bocah iki wali murid. Ya kudu loro-lorone to ya. Oke, siswa kelas 6 siap? Siap. Bapak Ibu Wali Murid siap? Siap, Bu. Siap. Oke. Untuk ngecek konsentrasi, ya, kita ini dulu ya, refresh dulu. Nah, ini. Hijau. Oke. Ini warna apa ya? Tulisannya warna apa ya? Oke. Ini warna apa? Biru. Tidak merah? Tidak. Ini warna apa? Oke. Buatan kuning? Ya. Ini tebak gambar. Kira-kira berbunyi seperti apa? Oke. Ono buku, ono ceri, karo ono ta. Buku cerita. Sekarang wali muridnya, ya, anak-anaknya dikunci dulu. Oke. Niki nopo Bapak Ibu? Bapak Ibu, ya, anak-anak diam dulu. Anak-anak diam dulu. Nah, napa Ibu?
Asah otak nggih. Mboten mboten nggih. Ini asah otak nggih. Sekarang anak-anaknya. Ini apa? Napa? Ada pir, ada L, ada awan, ada seng. Perlawanan sengit. Iya. Sekarang wali muridnya. Ini apa? Wali murid. Enten Bapak Farhan. Apa Bapak Ibu? Nggih, laras nggih. Berarti sudah fokus nggih. Nah, ini di awal ya supaya kalian bisa konsentrasi nggih. Untuk bedah kisi-kisi di kelas 6 sekarang itu kan kalau kita mengenal itu kan namanya bahasa Indonesia, matematika sama IPA nggih. Tapi sekarang berganti nama. Kalau bahasa Indonesia itu menjadi literasi baca tulis. Kalau matematika itu literasi numerasi. Kalau IPA itu literasi sains. Jadi tujuannya itu tak lain supaya anak-anak ini bisa memahami bacaan. Jadi di matematika pun ada cerita, ada tulisannya banyak. Itu supaya kalian lebih memahami. Seperti itu nggih. Nah, Bapak Ibu yang mungkin belum tahu nggih, untuk ASPD tahun ini itu sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau bentuk soalnya masih sama, pilihan ganda nggih. Kalau jumlah soalnya ada penambahan. Bocah-bocah kita itu pinter, makanya soalnya ditambahi. Tahun-tahun sebelumnya soalnya hanya 35. Kalau sekarang menjadi 40. Berarti bertambah berapa? 5 nggih. Waktunya juga bertambah. Kalau dulu itu 90 menit, kalau sekarang 120 menit. Ketambahan 5 soal, waktunya ditambah 30 menit. Itu. Jadi waktunya lebih banyak dari tahun yang kemarin. Seperti itu nggih. Nah, yang mungkin bikin Bapak Ibu semua atau anak semua kok kayak kaget, kok saiki iki ono istilah lain gitu kan. Kalau zaman dulu pilihan ganda ya pilihan ganda. Kalau sekarang itu ada yang namanya pilihan ganda kompleks. Anak-anak sudah tahu, kalau Bapak Ibu wali murid apakah sudah tahu pilihan ganda kompleks itu apa? Sudah. Napa Pak Ramlan? Pilih loro yang bener, Bu. Gitu. Nggih, jadi pilihan ganda kompleks itu apa, Nafi? Iya, leres Bapak Ramlan dan Mbak Nafi. Pilihan ganda kompleks itu jawabannya lebih dari 1. Berarti boleh Bu jawab A karo B, mboten niku nggih. Jadinya di jawaban A, B, C, D itu nanti ada pilihannya lebih dari 1. Itu yang namanya pilihan ganda kompleks. Nah, untuk pilihan ganda biasa itu ada 60% bobotnya, ada sekitar 24 soal. Yang pilihan ganda kompleks itu ada 16 soal. Itu, nggih. Nek di pikir angel yo angel, tapi tidak ada yang sulit kalau kita mau berusaha. Yang susah menjadi mudah. Itu kalau kita ada usaha diiringi doa, nggih. Tapi nek sing gampang ra ono usaha, ra ono doa ya tetap akan tidak maksimal, gitu nggih. Jadi kita niat di sini pokoknya sekarang wis fokus, aku harus bisa, Bapak Ibu juga harus tahu, oh seperti ini toh ASPD anakku itu bisa mendampingi belajar di rumah. Ngoten nggih? Itu. Nah, untuk materinya masih sama dengan tahun kemarin. Ada teks informasi, itu intinya berisi tentang informasi-informasi umum. Kalau teks sastra itu lebih kayak berisi cerita-cerita. Menulis terbatas ya menulis, kemudian ada menyunting, memperbaiki
ejaan, tanda baca seperti itu. Materinya masih sama. Ngoten nggih. Sampai di sini apakah semua sudah paham untuk besok ASPD bentuknya seperti apa, soalnya apa, jumlahnya berapa? Sampun nggih? Kenapa Abid? Oke, nanti tak share ya. Oke. Ini materinya. Nah, kisi-kisinya itu ada 32. Tapi soalnya ada 40. Jadi ada yang satu kisi-kisi isinya lebih dari satu soal. Untuk yang kisi-kisi nomor 1 itu nanti anak-anak tuh diminta menentukan makna kata atau istilah. Lah gimana caranya? Kan Bu Ali selalu bilang makna kata atau istilah itu ada di KBBI. Lah wong kita ujian nggak boleh buka HP, kita ujian nggak boleh bawa kamus. Gimana caranya? Ingat, bahasa Indonesia itu tidak mempersulit ya. Semua ada kuncinya. Kuncinya di mana? Di bacaan. Jadi kamu semua, anak-anak semua harus tahan matanya untuk untuk melihat bacaan. Karena matematika itu mungkin harus ngitung, ya kan? Kalau bahasa Indonesia tuh nggak perlu ngitung, jawabannya aslinya wis ono. Ada jawabannya di mana? Di bacaannya. Nggak mungkin ada soal tanpa bacaan. Itu di bahasa Indonesia. Ngoten nggih? Nah, di sini istilah atau kata itu apa toh? Nah, intinya artinya kayak gitu. Jadi misalnya ada soal fotosintesis itu apa toh? Nah, yang keluar tahun kemarin itu fotosintesis itu artinya apa? Kalau kita tidak tahu, ya harus membaca di bacaannya itu ada. Tidak mungkin kita buka KBBI, tapi jawabannya pasti ada di KBBI. Jadi kunci bahasa Indonesia itu kalau Bapak Ibu mendampingi putra-putrinya belajar, kunci bahasa Indonesia itu yang pertama panjenengan harus kenal dengan yang namanya KBBI. Koyo kitabe wong Indonesia ya kan, KBBI. Nah ini kalau panjenengan tidak punya kamus, panjenengan bisa mencari di KBBI daring Kemdikbud. Jadi nyarinya itu dari sini. Tidak boleh bukannya tidak boleh, maksudnya datanya tuh valid, jelas benarnya. Tapi kalau mencari hanya seperti ini, misalnya fotosintesis, misalnya hanya mencari seperti ini, yang keluar itu mungkin dari blog-blog orang yang mungkin tidak tahu kebenarannya ya. Jadi kita fokusnya itu kalau bahasa Indonesia itu di KBBI. Bisa diakses melalui HP, bisa diakses melalui komputer dengan jaringan internet. Ngoten nggih. Jadi bukanya KBBI daring. Nanti dari Kemdikbud. Ini yang harus panjenengan ketahui, KBBI daring. Nah, untuk kisi-kisi yang pertama, apa hubungannya dengan KBBI daring? Ada hubungannya. Nih, soalnya ini. Ini contoh istilahnya ya. Oke. Ini contoh soalnya. Di sini soal itu tidak langsung virus adalah, bukan seperti itu. Virus ya itu bukan. Kalau seperti itu kita bingung, nek kita nggak hafal artinya, bingung. Caranya bagaimana? Di sini itu ada bacaan, dibaca, dicari. Oh iki kok virus ya? Gini kan? Sebentar. Iki virus. Oh sik ditekokke virus. Aku goleki kata-kata ning kene sing ana kata virus. Manakah di kalimat keberapa? Aryo, kata-kata virus pertama kali ditemukan di kalimat keberapa? Di kalimat keberapa kata virus? Oke, di kalimat kedua. Ini ya? Ini? Ya. Jadi caranya gitu, langsung oh sing digoleki virus, aku goleki kata virus ning bacaan. Oh, baru di sini. Ini bahas terinfeksi virus.
suhu tubuh terinfeksi virus. Nah, suhu tubuh penderita berada di atas 38 derajat. Namun sebagian penderita COVID-19 dapat tiba-tiba mengalami penurunan oksigen, padahal sebelumnya tidak menunjukkan gejala-gejala tersebut. Jika mengalami gejala-gejala tersebut, ada baiknya segera melakukan PCR atau rapid test untuk memastikan apakah kita terinfeksi coronavirus atau tidak. Di situ kita tahu, oh virus kuwi menginfeksi. Berarti virus kuwi apik kok elek. Saiki delok ning kene. Unsur terkecil yang dapat berdiri sendiri. Aku ora ngerti artine. Enggak apa-apa, enggak tahu artinya. Ke B. Makhluk hidup berukuran sangat kecil penyebab penyakit. Apakah virus itu makhluk hidup? Iya. Apakah berukuran kecil? Apakah menyebabkan penyakit? Oh, iki kok kabeh yo. Tapi aku kece dulu. Makhluk hidup terkecil yang dapat menyebabkan pembusukan. Apakah virus di sini menyebabkan pembusukan? Tidak, ya. Kalau yang D, barang berukuran sangat kecil. Apakah virus itu barang? Tidak. Saiki tinggal A kalau tinggal B. Unsur terkecil yang dapat berdiri sendiri. Apakah virus itu sebuah unsur? Tidak. Berarti jawaban yang tepat apa? B. Gitu. Kita tidak butuh KBBI, tapi kita tahu jawabannya. Nah, kalau belajar di rumah memang butuh KBBI untuk ngecek bener opo ora. Nah, caranya di sini virus. Oke, ini penular penyakit. Nah, oh berarti bener. Ngoten. Gampang atau susah? Gampang atau susah? Gampang. Oke, sakniki Bapak Ibu wali murid gampang nopo susah? Nggih, nginjing nek ngajari carane ngoten nggih. Nggih, coba sekarang Bapak Ibu wali murid. Ini adalah soal kemarin. Soal TPM kemarin, nggih. Anak-anak karena sudah dibahas, anak-anak diam dulu biar Bapak Ibunya berusaha, ngoten nggih. Oke. Di sini ada pertanyaan metropolis. Panjenengan semua tahu metropolis itu apa? Tidak, misalnya enggak apa-apa tidak tahu. Cari di sini metropolis. Oh, sik dimaksud metropolis ki apa toh? Kota ning ndi? Ning Jakarta. Bapak Ibu semua tahu Jakarta nggih? Nggih. Nek udah tahu Jakarta merupakan kota metropolis yang berkembang menjadi megapolitan. Jakarta menjadi tujuan utama urbanisasi di Indonesia. Panjenengan tahu urbanisasi itu apa? Nggih, dari mana ke mana? Wah, Masya Allah Bapak Ibu pinter-pinter sedanten nggih. Oh, gampang nggih. Sakniki ngeten. Kira-kira kenapa toh kok orang-orang itu banyak melakukan perpindahan dari desa ke kota? Kotanya Jakarta. Kira-kira kenapa? Di Jakarta ada apa toh kok do pindah? Ada apa, Pak? Mencari kerja, Bu. Mencari kerja. Oke, selain mencari kerja apa? Ngopo boleh kerja kudu ning Jakarta? Panjenengan tahu Jakarta itu ibu kota negara mana? Indonesia. Berarti ibu kota negara berarti Jakarta itu menjadi pusatnya apa? Ekonomi bisa. Pusatnya apa yang paling penting, paling pokok? Jakarta itu kan ibu kota negara. Berarti iya, pemerintahan. Nah, gitu. Jadi menganalisis seperti itu. Oh, Jakarta. Mengapa kok banyak yang ke Jakarta? Karena Jakarta itu pusat pemerintahan. Di situ banyak dibangun gedung-gedung industri-industri. Butuh pegawai mboten? Butuh kan? Makanya mereka pada ke sana. Oh, jebule kaya ngono. Saiki tak delok ning kene. Wah, kok ana jawabane? Jan. Sekedar nggih, tak hitamkan dulu. Jawaban di sini belum tentu benar kok. Ya, yang A. Jakarta itu kota baru. Apakah Jakarta itu kota baru? Ya wis salah toh.
Ngoten. Sekarang yang B. Kota besar yang mempunyai sifat internasional. Apakah Jakarta bersifat internasional? Nggih napa mboten? Oh, isih bingung. Lanjut ke C dulu. Kota yang menjadi pusat pemerintahan, industri perdagangan. Nggih napa mboten? Nggih. Yang D. Kota yang terletak di pinggir atau berdekatan dengan kota besar. Nggih napa mboten? Bukan. Berarti nek ora B yo C, ngoten toh? Nah, sakniki kota yang mempunyai sifat internasional. Sifat internasional itu apa? Internasional itu kayak hubungan gitu ya dengan ibaratnya dengan negara lain. Memangnya hanya di Jakarta saja. Banyak lagi. Berarti nggih napa mboten? Mboten. Langsung ketemu loh tanpa butuh kamus. Jawabnya C, Bu. Nggih, sakniki kita buktikan di KBBI-nya. Metropolis. Kota yang menjadi pusat kegiatan tertentu, pemerintahan, industri, perdagangan. Gampang apa susah? Jadi caranya seperti itu dengan menganalisis iki opo to sik dimaksud kayak gitu. Memang jawaban yang ada di A, B, C, D itu dia itu memang bersumber dari KBBI. Tapi tidak usah khawatir, kita bisa kok mencari artinya tanpa KBBI. Gitu. Gampang ya? Mau lagi atau sudah nomor 1? Nomor 1 mau lagi atau sudah cukup? Anak-anak sudah cukup, mergane sering ya, yang anak-anak kelas 6. Bapak ibunya sudah cukup atau belum nomor 1? Lagi, Pak, Bu. Lagi. Yes, siap. Wah, ini kok yono jawabannya sih. Jangan hiraukan jawaban dulu ya. Kita belajar dulu. Oh, ini udah. Berarti yang ini. Nah, sakniki ngeten. Wah, kok ora ketok ya. Ampun lihat jawaban ya. Kok udah kelihatan jawabannya. Nah, niki nggih. Di sini yang dicari kata apa? Alergi. Oh, sik digoleki alergi. Oke, saiki didelok alergi itu di mana? Ini kan nggih, alergi di sini toh kalimat ketiga. Oke, jadi iki njelaske tentang dampak vaksin. Ada yang mengalami alergi, demam, pusing dan sebagainya. Gejala alergi pada tiap orang berbeda-beda. Gejala yang ditimbulkan pun bisa berupa gejala ringan atau berat. Ketika terjadi alergi, tubuh akan mengalami gangguan seperti gatal, batuk atau bersin. Alergi juga bisa menyebabkan pilek dan radang pada rongga sekitar hidung. Oh, iki bahas alergi. Saiki tak delok ning nggon A, B, C, D. A. Gejala yang dirasakan saat sakit. Apakah alergi itu gejala yang dirasakan saat sakit? Alergi itu gejala saat sakit? Bukan iya atau tidak? Tidak. Oke, bukan gejala alergi itu. Berarti iki jelas salah. Saiki sik B. Respon tubuh terhadap udara luar. Apakah iya kalau tubuh kita merespon udara luar jadi alergi? Memang ada orang yang nek kedinginan langsung bentol-bentol alergi, tapi kan tidak semua. Berarti iya atau tidak? Tidak. Nah, yang C, masuknya bibit penyakit. Alergi itu bibit penyakit. Alergi itu bibit penyakit. Bibit penyakit itu namanya apa? Virus. Berarti bibit penyakit itu bukan alergi. Bener kok salah berarti? Salah. Ya wes, langsung ketemu jawabannya. Perubahan reaksi tubuh terhadap kuman-kuman penyakit. Gampang atau susah?
Oke, siswa-siswi sekarang, anak-anak semua, bisa tidak untuk mengerjakan soal nomor 1? Iya, Bu Aris selalu memberi rumus. Rumusnya kuwi cukup kamu cari kata di situ. Kamu baca. Meskipun di situ tidak ada artinya langsung, tapi kamu bisa tahu artinya dari penjelasan yang ada. Ngoten nggih. Jadi kalau Bapak Ibu ngajari putra-putrinya belajar di rumah seperti itu. Nek istilah kuwi ada kok di bacaan, meskipun di bacaan tidak ada artinya. Alergi adalah bla 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 bla, nggak ada artinya, tapi di situ ada penjelasannya, ada clue-cluenya. Jadi kita tinggal menganalisis piye toh, oh ini toh, gitu. Jadi soal nomor 1 itu gampang. Bisa nggih? Anak-anak bisa semua ya? Ya. Kemarin waktu TPM 2 itu banyak yang benar untuk nomor 1. Catatannya nomor 1 ki serius leh moco dipahami. Nek tidak ya tidak bisa. Tidak bisa langsung moco soalnya dipilih A B C D, tidak bisa. Karena di sini ada kuncinya. Kuncinya tuh ada di sini. Iki loh, enak banget tau wis dikai kunci. Tinggal membaca kuncinya aja. Itu. Nomor 1 sudah jelas. Oke, bisa dilanjutkan nomor 2. Oke.